Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Saya ucapkan selamat datang di perkuliahan kedua di minggu pertama. Mata kuliahnya itu komputer pengolah kata dan komunikasi, ya. Nah, untuk mata kuliah ini basically nanti akan diajari bagaimana cara mengolah kata, ya, mengolah kata. Jadi kalau kalian dulu itu mengolah kata itu ditulis tangan, tapi sekarang itu dengan bantuan teknologi pengolahan kata itu dibantu dengan komputer. Nah, bisa dijadiin apa aja? Bisa dijadikan banner, bisa dijadikan pamflet, bisa dijadikan cover buku, bisa dijadikan gambar, bisa dijadikan poster. Intinya mengolah suatu kata itu dengan bantuan komputer. Nah, di antara lain juga kita nanti juga akan belajar membuat surat. Surat, ya. Karena memang surat itu nanti ada bagian-bagiannya, maka harus kita pelajari. Jadi namanya juga pengolah kata, kita harus bisa hasil akhir dari mata kuliah ini produk diantaranya yang saya sebutkan tadi. Oke, akan saya share screen. Oke. Nah, di sini di mata kuliah komputer pengolah kata, oke, saya zoom dulu, ya. Komputer pengolah kata, saya akan jelaskan kontrak kuliah kita. Nah, nanti di setiap mata kuliah itu harus dijelaskan kontrak kuliah atau kontrak belajar, ya. Kontrak kuliah kita itu nilai kognitif diantaranya UTS dan UAS itu 30%. Psikomotorik diantaranya tugas, keaktifan, presentasi 20%, efektif, disiplin, sikap perilaku sebesar 30%. Nah, itu kontrak kuliah kita, diantaranya nanti wajib tatap muka, berarti kalau di sini daring, ya daring, sebanyak 16 kali pertemuan, ya. Nah, nanti tidak diperbolehkan ikut UTS, kalau UTS ataupun UAS jika alfa lebih dari 3, diingat-ingat. Jika lebih dari 3, maka tidak diperbolehkan mengikuti UTS dan UAS. Itu untuk kontrak kuliah kita di mata kuliah komputer, pengolah kata, dan komunikasi. Nah, sebelum saya masuk ke materi, mungkin ada yang bertanya? Ada yang tanya? Ada yang tanya apa enggak? Tidak, Pak. Oke, kalau tidak Tidak, ada, Pak. saya lanjutkan ke materi kuliah. Materi kuliah yang kita bahas pertama, sebelum mengungkap lebih dalam mengenai komputer pengolah kata dan komunikasi, kita kaji dulu pengertian dari komputer. Komputer adalah alat yang dipakai untuk mengolah data menurut prosedur yang telah dirumuskan. Jadi komputer itu sudah ada prosedurnya, nah ya, sudah ada prosedur yang dirumuskan. Maka dari itu komputer itu merupakan alat, ya. Intinya itu alat yang dipakai untuk mengolah kata, untuk membantu pekerjaan manusia tentunya, ya. Kalau dipakai untuk mengolah saja tapi tidak digunakan untuk membantu, buat apa? Jadi seperti itu. Oke, bentar. Oke. Kata komputer pada awalnya dipergunakan untuk menggambarkan orang yang pekerjaannya melakukan perhitungan aritmatika. Nah, perhitungan aritmatika itu 0, 1, 0, 1, ya. Jadi itu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Itu perkembangan zaman aja. Perhitungan aritmatika ya antara 0 dan 1.
dengan atau tanpa alat bantu. Tetapi arti kata ini kemudian dipindahkan kepada mesin itu sendiri. Nah, jadi arti dari komputer itu alat yang dipakai untuk mengolah kata dengan prosedur yang dirumuskan agar kegiatan atau pekerjaan manusia lebih mudah diselesaikan. Jadi intinya itu. Itu pengertian dari sebuah komputer. Nah, ini di sini akan saya jelaskan komputer pengolah kata dan komunikasi. Yang pertama kita Word ya. Word, Microsoft Word. Nah, jadi kita nanti benar-benar belajar mengenai Microsoft Word. Nah, nanti akan saya share seperti apa tugasnya, seperti apa bentuk dari makalah, bentuk dari laporan. Maka dari itu akan saya ajarkan kepada kalian. Nanti jika ada yang kurang paham, bisa bertanya. Saya ngomongnya pelan karena mungkin ada jeda suara di HP. Karena ini melalui perantara internet, maka dari itu saya pelankan dan saya slow suara saya biar kalian juga tidak merasa kecepatan Pak suaranya. Nah, oke. Simbol-simbol pada Microsoft Word, di antaranya yang sebelah kiri, di antaranya ada simbol paste, ada cut, ada copy, ada format painter, ada calibri. Nah, nanti saya akan contohkan saja. Ini contoh-contohnya. Ya. Terus ini ada menu insert, ada back layout, ada reference. Di sini ada mailing, ada picture, ada office. Terus di sini ada quick access toolbar, di antaranya ada save, undo, redo, new. Nah, nanti kita akan gunakan fitur-fitur tersebut dengan baik. Nah, ini cara mengaktifkan Word, cara membuka lembaran kerja Word, cara menyimpan, cara membuka file, nah, cara menutup file, cara keluar. Nah, oke, nanti akan saya kasih tahu semuanya. Di sini diantaranya contoh membuat surat bisnis. Nah, oke. Di sini akan saya peragakan bagaimana cara membuat surat bisnis yang ada di lembar kerja sebelah kanan. Oke, saya buka Word. Oke, saya buka Microsoft Word. Nah, seperti yang saya ceritakan tadi, kita bisa membuka Word dengan cara klik Start Program. Di sini ada Word. Atau kamu klik shortcut di taskbar. Nah, ini Word. Ya, ini Word. Nah, saya buka di sini di program. Saya klik blank dokumen. Oke, kosong ya. Bagaimana langkah selanjutnya? Nah, langkah selanjutnya sebelum kalian itu ngetik, lebih baik di-save dulu dengan cara klik file, klik save as, klik komputer. Nah, file kalian ditaruh di mana? Di musik, atau di video, atau di D, E, H, I, terserah kalian. Nah, saya sampelnya saya taruh di musik ya. Saya kasih nama surat coba. Nah, setelah itu saya pilih kalau Microsoft Word bisa menggunakan save as type Word dokumen atau Word 97. Bedanya apa? Jika menggunakan Word 97 nanti dipakai atau dibuka di Office 2007, maka formatnya tidak akan berubah. Oke.
Tapi jika di-save di Word dokumen, nanti dibuka di Office 2007, formatnya akan berubah. Nah, jadi itu yang bisa saya kasih tahu. Saya karena selalu pakai yang 2003 ke atas, maka saya namai Word dokumen. Tapi kalau di kalian di laptopnya masih pakai yang Word 2007, lebih baik yang ini. Word 97 sampai 2003 dokumen. Nah, jadi itu ya. Saya pakai yang Word dokumen karena Word saya 2013, sorry. 2013. Saya klik save. Kenapa kok di save dulu? Karena nanti ditakutkan kalau terjadi apa-apa, kita sudah punya file restore atau file apa namanya ya? Dokumen awal. Jadi dokumen kita tidak akan hilang. Jadi intinya itu. Kenapa kok saya save duluan? Alasannya itu. Oke, selanjutnya kita ketik PT Rocket Management. PT Rocket Management. Enter. Jalan titik Solo KM 4 Sleman Yogyakarta. Telepon 02, misal ini ya nomornya ya, bla 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 bla, koma, fax 023, bla 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 bla. Nah, email bla 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 at yahoo misalnya .com. Web www.mmansa.com. Nah, setelah itu cara membuat penggaris gimana? Cara membuat penggaris, saya enter 1 kali, saya ketik spasi, sorry ya. Saya ketik sama dengan 3 kali, 1, 2, 3, enter. Nah, terus setelah itu apa? Saya blok, kita klik rata tengah. Setelah itu apa? Diubah menjadi Times New Roman. Setelah itu apa? Diubah menjadi font 13. Setelah itu apa? Judul di bold. Nah, setelah itu apa? Insert gambar. Ya, picture. Misalnya logonya ini. Nah, logonya terlalu besar kan? Caranya setelah besar ini kamu klik gambar, klik kanan, ya, diklik kanan ya, dari gambar ya, jangan di luar gambar. Tapi gambarnya diklik 1 kali, klik kiri dulu, habis klik kiri, klik kanan, 1 kali, terus klik wrap text, ya, terus diklik di sini in front of text. Nah, setelah itu dikecilkan, ditekan shift. Kenapa kok ditekan shift? Ditekan shift itu biar ukurannya antara kanan, atas, bawah itu presisi. Maka dari itu menggunakan shift. Nah, sudah bisa ditaruhkan. Oke. Setelah itu apa? Kita atur spasi. Di blok, dari sini, klik, spasinya dikasih, di remove dulu. Nah, terus dikasih 1. Nah, kita sudah membuat heading namanya ini, header ya. Ini namanya heading. Oke. Setelah kita buat heading, kita ke pack layout, diblok dulu. Cara ngeblok yaitu kontrol ditekan,
A diklik. Nah, kontrol ditekan, A diklik atau ditekan juga. Menu back layout, ya, back setup diklik. Nah, kita atur marginnya. Oke, sebelum atur margin, kita atur papernya. Kertasnya nanti pakai kertas apa? A4. Kalau A4 ya diklik A4. Terus setelah itu topnya berapa? Topnya misalnya 2. Misalnya top 3 kiri. Tak sampel 33 semua ya. 3. Terus setelah itu saya klik OK. Nah, sudah. Setelah sudah, ya, asli dari suatu Word atau surat, saya kasih tahu lagi biar kalian juga paham. Di sini itu diketik itu harusnya itu di heading. Cara buka headingnya gimana? Cara buka headingnya saya copy paste dulu ya. Saya blok. Blok itu diawali dari yang paling akhir, ya kan? Di paling akhir, paling aman yang paling bawah sampai paling atas. Nah, di blok, terus di cut, Ctrl X. Nah, hilangkan. Terus kamu klik heading. Nah, di sini kan ada heading. Heading itu kita bisa mengetahui heading itu di sini. Nah, ada yang warna kayak keabu-abuan di sebelah kiri dari Word. Itu terus di atasnya di sini kan nggak bisa diklik. Kamu klik 2 kali nanti bisa. Nah, sampai muncul tulisan header. Nah, ini body, ini header. Cara bukanya, kalau diklik 1 kali nggak bisa. Klik 2 kali juga nggak bisa. Harus cepat. Ngekliknya 2 kali di paling atas. Klik-klik. Terus dipaste. Nah, jadi seperti itu. Terus dilepas. Nah, agak keabu-abuan. Jadi headernya sudah aman. Kamu nggak bisa ngedit ini. Nah, cara ngeditnya ya diklik 2 kali. Klik-klik. Nah, dilepas. Nah, klik-klik. Pas. Nah, jadi seperti itu. Oke. Selanjutnya kita kasih Sleman. Sleman, Maret 1 Maret ya. 1 Maret 2020. Setelah itu di enter nomor attachment perihal nomor perihal lampiran nomor surat 025 ini nanti disesuaikan dengan divisi ya. Divisi dari setiap perusahaan beda-beda ya. Besok di pertemuan akan datang akan saya kasih tahu perihalnya di sini, misalnya pengajuan barang lampiran 1 halaman. Nah, enter 1 kali, kepada koma direktur PT Ayam Klemis, Jalan Bantul 1, 2, Bantul, Yogyakarta. Misalnya ini ya. Terus dengan hormat
koma, berdasarkan kebutuhan perusahaan, maka kami mengajukan permohonan bantuan alat agar pekerjaan kami bisa lebih optimal dan efisiensi. Titik. Adapun pengajuan barang kami sampaikan sebagai berikut. Titik 2, dibuat tabel. Nah, cara membuat tabel gimana? Cara membuat tabel, diklik insert, ya, tabel, tergantung tabelnya ada ukurannya berapa. Saya kasih ini, yang pertama nomor, nama barang, harga, jumlah, misalnya nomor 1, nomor 2, printer, terus yang 2 laptop misalnya, harga 2 juta, laptop harga 7 juta misalnya, jumlahnya ini 4, ini jumlahnya 10. Nah, setelah itu diketik lagi adapun pembayaran akan dilakukan secara mencicil. Nah, udah, terus mohon ajuan kami bisa dipertimbangkan agar proses kerja semakin cepat. Nah, terus habis itu bahasa Inggris ya di sini ya. Atas kerjasama dan apa ya? Tindak lanjut kami ucapkan terima kasih. Nah, habis itu terima kasih, tanda tangan ya. Terima kasih, titik ya. Hormat kami. Misalnya saya Angga. Nah, terus setelah itu ya, cara selanjutnya ketika ada kalimat seperti ini, saya ajarkan caranya. Yang pertama, diblok dulu semuanya. Kamu ubah menjadi Times New Roman ya, 12. Langkah berikutnya dibuat rata kanan kiri. Oke, sudah ya. Rata kanan kiri. Kalau sudah, kita sesuaikan. Ini tadi di sebelah kiri. Nah, ini cara mengatur lebih rata itu tinggal menekan tab 1 kali. Tab 1 kali. Tab 1 kali. Nah, terus setelah itu ini ditarik atau di tab. Nah, saya cara yang kedua pakai cara tarik. Nah, di sini ada yang namanya ruler ya. Di sini namanya ruler. Nah, sudah jadi suratnya. Ini sampel surat ya. Sampel surat. Ini sampel aja.
Ini contoh sampel surat yang mudah dibuat. Nah, jadi ini kita tadi sudah beberapa kali mencoba bagaimana cara membuat tabel, bagaimana cara mengatur ukuran dari font, ya. Caranya tinggal diblok, dipilih Times New Roman atau apa, ukurannya berapa. Nah, jika ingin dibuat tulisan miring, kalau menggunakan bahasa Inggris, tinggal diklik italic. Kalau dikasih apa namanya garis bawah, tinggal diklik underline. Jadi seperti itu. Tabel jika ingin diwarnai bisa, tinggal diblok, ya, dikasih warna kuning. Nah, jadi seperti itu. Bisa. Nanti kita akan belajar lebih dalam mengenai komputer pengolah kata dan komunikasi. Nah, dari sini ada yang ditanyakan? Tes? Dari sini ada yang ditanyakan? Tidak, Pak. Belum ada, Pak. Oke, kalau tidak ada, ini saya ingin kalian ya langsung, kalau saya ngajar langsung praktek. Entah kalian itu prakteknya pakai Word yang ada di HP ataupun di mana laptop, jika punya laptop. Di HP boleh ya. Yang penting nanti hasil dari pekerjaan kalian kamu share di grup OPK. Oke, paham? Paham? Paham, Pak. Nah, nanti formatnya yang di-share itu dalam bentuk Word ya. Word di-share di grup, dikasih namanya kalian, terus tugas komputer pengolah kata. Paham, Pak. Jadi itu. Jika ada yang belum paham, nanti bisa lihat video saya lagi. Ini videonya akan saya upload di YouTube kalau kalian nanti masih kurang paham. Oke, nggak ada pertanyaan terkait bagaimana cara ini, bagaimana cara ini? Belum ada, Pak. Kalau belum ada, langsung aja praktek di rumah boleh. Yang penting saya di-share. Ini di sini jam 8.36, berarti nanti jam 9:30 sudah harus ada contoh surat yang dibuat kalian dalam bentuk Word. Oke. Oke, teori sudah saya berikan, tinggal sekarang praktek, nanti akan saya nilai. Jam 9:30 ya, dikumpulkan di grup OPK Iya, Pak. 2020. Pak mau Oke, tanya. boleh? Itu suratnya terserah ya, Pak? Terserah. Yang penting, Baik, Pak. yang penting fontnya Times New Roman, ukurannya 12, rapi. Nah, rapi seperti ini ya. Kalau nggak rapi nanti saya nggak mau. Gimana, Pak? Apa? Tadi ada yang tanya gimana? Gimana? Ada yang tanya apa tadi? Nggak ada? Oke, saya close. Kalau tidak ada, langsung praktek. Di HP boleh, kalau belum punya laptop, bisa menggunakan HP. Jika kalian itu ada Word versi online juga ada. Nanti tampilannya seperti Word online, Office online. Nanti bisa di-save juga. Oke, saya akhiri. Akhirul kalam, jika ada tutur kata yang kurang baik, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya tunggu proyek tugas kalian yang pertama Warahmatullahi dikirim wabarakatuh. di grup.